Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Laude Unifa dengan NIM E1E124 062. Ya baik, di sini saya akan memperlihatkan eh, program OOP sederhana dengan studi sistem penyewaan PlayStation atau PS. Nah, di sini saya akan melihatkan kenapa di sini bisa disebutkan OOP. Nah, di sini saya akan melihatkan eh, ini. Yang pertama, kenapa ini bisa dibilang OOP? Karena memiliki kelas yang dimana kelasnya itu adalah ini kelas PlayStation. Nah, eh, kelas adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Nah, di program ini PlayStation menjadi kelas utama. Kelas digunakan untuk menyimpan data eh, dan fungsi yang berkaitan dengan penyewaan PlayStation. Artinya, program tidak dibuat secara acak, tetapi terstruktur dalam sebuah kelas. Nah, terus eh, kenapa kenapa juga yang lain bisa dibilangkan OOP? Karena ini menggunakan yang namanya itu objek. Nah, untuk objeknya itu adalah ini PS1 PlayStation 4 ribu. Nah, objek ini adalah hasil dari pembuatan kelas. Jadi, PlayStation ini menjadi blueprint, sedangkan PS1 PS1 ini beda. Ya, ini nyata hasil blueprint. Nah, objek PS1 ini memiliki nama PS, harga sewa, dan metode untuk menghitung biaya. Nah, ketiga, kenapa bisa ini dibilang OOP? Karena di dalam codingan ini menggunakan konstruktur. Ya, yang dimana konstrukturnya itu adalah yang ini. Ini teman-teman. Yang def. Nah, konstruktur ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada objek. Nah, saat objek dibuat, maka nama PS berisi PlayStation 5, PlayStation 5. Nah, sedangkan harga per jam ini berisi 5.000. 5.000 yang ini. Nah, jadi konstruktor ini membantu objek langsung memiliki data saat dibuat. Nah, terus eh, kenapa bisa juga ini dibilang OOP lagi? Karena menggunakan yang namanya atribut. Nah, atribut itu yang ini dia, yang sel. Nah, sel nama PS, terus sel harga per jam. Nah, atribut adalah data yang dimiliki objek pada program. Nama PS, pada program nama PS menyimpan nama PlayStation. Nah, sedangkan harga per jam ini menyimpan harga sewa. Contoh, kayak yang mana tadi? Mana tadi? Kayak hmm, dari tunggu ya deh. Hmm, maksudnya. Oke, dari contohnya mungkin hanya itu saja. Yang eh, terus yang lain, kenapa juga ini bisa dibilang OP lagi? Karena menggunakan yang namanya method. Nah, pada coding yang terdapat di sini ada def, tampilkan info atau sel ini eh, adalah metode. Nah, metode ini adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Nah, daripada itu fungsi fungsi metode ini eh, tampilkan info tampilkan info ini sama dengan menampilkan data PS. Nah, sedangkan hitung biaya yang ini menghitung total pembayaran. Nah, terus data dan fungsi dijadikan menjadi satu dalam OOP. Ada data, atribut, atau fungsi atau metode, terus digabung dalam satu kelas. Nah, pada coding ini data, nama PS, harga per jam, tak fungsi, tampilkan info, itu guys, semuanya berada di dalam kelas PlayStation. Nah, jadi eh, kesimpulannya pada program sederhana ini termasuk OOP karena memiliki kelas, objek, konstruktor, atribut, dan metode. Semua komponen dasar OOP sudah digunakan dalam program sistem penyewaan PlayStation tersebut. Nah, untuk outputnya itu seperti ini.
kan ini lisensinya kan disewa. Untuk harga per jamnya itu 5.000. Nah, kalau saya running, maka hasil, aduh saya betul ya. Kalau saya running, maka hasil outputnya itu seperti ini. Ini PS PlayStation 4 untuk yang PS yang saya sewa, terus harga per jamnya itu 5.000. Nah, terus saya memasukkan lama penyewaan, yang berarti eh, 5 jam saya main itu saya membayar dengan harga 5.000, maka hasilnya itu akan 25.000 rupiah. Cocok ya? Untuk yang untuk biasa itu di sales PS, harga sejam itu ya 5.000 ya, teman-teman. Nah, lain lagi kalau misalkan saya memasukkan saya 2 jam saja. Aduh, salah. Tunggu. Nah, beda kalau misalkan saya minta 2 jam, maka hasilnya akan 10.000. Untuk hasil outputnya itu seperti ini. Nah, baik. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan program sederhana saya yang program OOP Sistem Tiruan PlayStation Center. Nah, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.